bagian penting dari pernyataan Tuhan Yesus kepada para murid di dalam Lukas pasal 14 ayat 34 hingga ayat 35. Mari kita buka bersama Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 34 hingga ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam adalah pernyataan Yesus kepada para murid bahwa kamu adalah garam. Saya sudah beberapa kali membawa khotbah tentang garam dan terang, dan setiap kita pasti sudah berulang kali mendengarkan khotbah tentang garam dan terang. Namun saya tidak akan membahas peran garam dalam konteks kehidupan kita, konteks hari ini, dalam alam pikiran kita hari ini. Tetapi saya akan membahasnya dalam konteks dunia pikiran orang Palestina pada waktu Tuhan Yesus ada. Pada waktu Yesus menyatakan bahwa para murid adalah garam. Kalau hari ini dalam alam pikiran kita dan dalam kehidupan setiap hari, sudah tentu peran garam di dunia modern ini jauh lebih luas dibandingkan zaman Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu adalah garam dunia. Pertanyaannya, apakah makna ungkapan tersebut bagi para murid saat itu? Apa yang ada di pikiran Yesus? Dan apa yang dipahami oleh para murid pada saat itu? Dan kita juga akan lihat bagaimana dampaknya bagi kita hari ini sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Penulis kitab Lukas mencatat di dalam ayatnya yang ke-35, garam itu memang baik, tapi kalau dia menjadi tawar, ayat 35 katakan tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Lihat ya, firman Tuhan luar biasa. Jadi sebagai seorang dokter Lukas, sebagai seorang ahli kimia, dia sudah menginformasikan bahwa pada masa Tuhan Yesus, manusia sudah menemukan cara ilmiah bahwa peran garam adalah untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Ada di sini yang pernah gunakan garam untuk tanah dan tanaman? Ya? Pernah? Ada? Ya? Ada yang kalau ibu gembala di rumah pernah pakai vicin, saya lihat ya. Saya biasa siram bunga, kalau ibu gembala minta tolong saya campur vicin. Tapi rupanya Alkitab katakan garam juga bisa. Ya? Garam rupanya digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Dengan demikian, jika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, para murid pada waktu itu sudah memahami dengan jelas bahwa mereka juga berperan sebagai penyubur, sebagai bagian seperti garam yang menyuburkan tanah dan tanaman. Maksudnya di sini murid Tuhan itu harus berperan aktif untuk membangun orang lain. Para murid diminta juga untuk membina orang lain. Para murid diminta untuk mendewasakan orang lain. Berperan juga untuk memotivasi orang lain.
kehidupan yang baik bagi orang lain. Inilah peran garam yang dimaksudkan oleh Yesus ketika menyatakan kepada para murid bahwa kamu adalah garam dunia. Dengan demikian, orang lain akan dapat bertumbuh dengan subur, baik itu secara fisik, secara mental, maupun secara spiritual melalui kehidupan para murid, karena mereka adalah garam dunia. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kehidupan kita hari ini sudah memberikan pertumbuhan bagi orang lain, ataukah sebaliknya? Kehadiran kita bukan menjadi garam yang memberikan pertumbuhan pada tanah dan tanaman, melainkan kita menjadi racun, kita menjadi duri, kita menjadi hama yang merusak kehidupan orang lain. Apakah kehidupan kita sudah menjadi penolong bagi orang lain, atau sebaliknya kita menjadi penodong? Apakah hidup kita sudah menjadi batu loncatan bagi orang lain, atau hidup kita menjadi batu sandungan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita diminta untuk hidup kita berdampak dan orang lain juga mengalami pertumbuhan, orang lain mengalami kedewasaan, orang lain termotivasi ketika kita hadir di sebuah tempat, ketika kita berkata-kata dan bersikap. Orang lain mengalami keberkatan dan ada kehidupan ketika kita hadir di sebuah tempat. Jangan sebaliknya, ketika kita hadir di sebuah tempat justru masalah yang muncul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini peran garam yang Yesus inginkan bagi para murid. Dan dalam konteks kehidupan Yesus bersama dengan para murid, Yesus juga menginginkan para murid itu harus berperan sebagai pengawet, sebagai pelindung, sebagai pemelihara dan pencegah dari dunia yang mulai busuk dan kebijakan moral yang terjadi di akhir zaman ini. Setiap murid Tuhan pada waktu itu dalam kedudukannya sebagai garam, sebagai pengawet, pelindung dan pemelihara, Yesus mau agar mereka mencegah dunia dari segala bentuk kerusakan dan kebijakan moral. Yesus mau para murid itu menjadi pelindung dunia dari segala unsur dan pengaruh negatif yang merusak moral. Dunia sudah rusak oleh karena dosa. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dan kita yang telah mengalami penebusan, kita yang telah mengalami keselamatan, kita yang telah mengalami anugerah yang besar, diminta oleh Tuhan untuk tidak lagi sama seperti dunia ini. Dan kita diminta untuk mencegah hal-hal yang mau merusak dan membuat dunia menjadi kacau. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan menempatkan kita, Tuhan masih mengizinkan kita ada dalam dunia ini karena ada tujuan. Kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, kita ditebus, tapi kita tidak langsung masuk surga. Amin. Kita masih ada dalam dunia ini. Itu berarti
masih ada tujuan Tuhan. Itu berarti Tuhan mau saudara dan saya itu berdampak dan menjadi garam, menjadi pengawet, menjadi pelindung dan pemelihara, mencegah, melindungi, tapi juga memelihara dunia yang ada ini dari kejahatan moral. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tanya pada diri kita hari ini, apakah kehadiran kita bukan di gereja, tapi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, dalam keseharian, apakah kita sudah menjadi garam yang benar? Apakah kehadiran kita dapat mencegah orang-orang untuk berbuat jahat? Ataukah kehadiran kita biasa-biasa saja? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah mendengar beberapa kisah. Ada pemimpin-pemimpin, ada orang-orang tertentu yang kehadirannya ketika ada di satu tempat, orang takut untuk melakukan dosa, kejahatan. Itu ada. Karena ada wibawa Tuhan, karena ada kuasa, karena ada gaya hidup dan sikap yang dilihat. Sehingga ketika ada niat jahat di satu tempat, orang itu hadir. Iblis juga undur dan niat jahat akhirnya tidak terjadi. Tapi ada orang-orang Kristen juga yang kehadirannya itu biasa-biasa saja. Dan ada orang juga yang berkata, orang itu juga sama saja, tidak apa-apa sudah, ya, tidak apa-apa kita buat begini juga, pasti dia juga mengerti ya. Ada Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kehadiran kita membuat orang-orang yang mau berbuat dosa itu undur, ataukah kehadiran kita justru memancing orang untuk berbuat dosa? Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat iblis mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kita harus menjadi garam. Dalam artian kita harus menjadi pelindung, kita harus menjadi pengawet, kita harus menjadi pemelihara dan pencegah dari kebusukan dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Palestina pada waktu itu mengerti. Mereka mengerti dan memahami betul. Dari bacaan yang saya lihat, bahwa Laut Mati itu bukan penawar dahaga, bukan memberikan kelegaan akan rasa haus, tapi Laut Mati tempat pembuatan garam. Saya lihat di buku ya, Israel pada masa perjanjian lama, itu Laut Mati di bagian barat itu tempat letak pusat pembuatan garam. Dan waktu orang-orang mencari penawar dahaga, mereka bukan lari ke Laut Mati, tapi mereka mencari air di Danau Galilea, Sungai Yordan atau oase-oase yang ada di sekitar, dengan menggali sumur di padang pasir. Nah, Yesus tidak memberi amanat supaya para muridnya berperan sebagai air tawar untuk memuaskan dahaga. Itu bukan yang Yesus inginkan. Melainkan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam, ya, yang artinya itu kamu harus membangkitkan dahaga untuk orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan mau agar kita berperan untuk memancing perasaan haus kepada orang lain akan Tuhan.
Dengan cara apa Bapak Ibu yang saya kasihi? Melalui perkataan kita, melalui kesaksian, melalui informasi, melalui tutur kata kita, akhirnya memancing orang untuk haus akan Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 6. Kita lihat bersama bagian firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Dikatakan demikian, bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi Tuhan mau kita menjadi garam. Melalui perkataan kita orang-orang itu haus, orang-orang itu rindu, dan orang-orang bertanya, dia punya Tuhan itu bagaimana? Orang-orang rindu dan tanya, dia punya gereja itu di mana? Dia punya ibadah-ibadah itu bagaimana? Ini yang harusnya terjadi melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui sikap, melalui kejujuran, melalui kesederhanaan kita, bahkan melalui kehidupan kita yang apa adanya. Itulah yang akan membuat banyak orang haus. Dan kita menggenapi pernyataan Tuhan, kita benar-benar menjadi garam. Karena apa? Kita menarik orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hakikat daripada garam. Ini kebenaran yang Yesus maksudkan agar supaya kita menjadi garam. Dan yang terakhir, pernyataan Yesus kepada para murid bahwa kamu harus menjadi garam. Itu berarti kamu harus berperan sebagai bumbu yang menyedapkan kehidupan. Siapa di sini yang tidak merasakan betapa pentingnya kehadiran garam dalam kehidupan setiap hari? Ya. Kalau Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia, hal ini berarti bahwa kamu harus memberikan kesedapan bagi dunia ini. Ya. Kamu harus menjadi sesuatu yang dirindukan bagi orang lain. Bukan kehidupanmu justru tidak dirindukan dan tidak membawa kesedapan. Ya. Dunia memerlukan dan merindukan kehadiran garam di tengah-tengah rumah tangga. Coba bayangkan apa jadinya kalau garam itu tidak ada di dalam rumah tangga. Ibu-ibu pasti sudah kalah kabut ya. Pasti masakan menjadi hambar. Dan garam pasti dibutuhkan di setiap rumah tangga. Mau rumah tangga yang sederhana maupun rumah tangga yang besar pun pasti membutuhkan garam. Merindukan atau menambahkan adanya garam, karena itu kebutuhan. Nah, kehidupan kita pun juga demikian. Biarlah kehidupan kita dirindukan oleh orang lain, karena kita menjadi garam yang memberi rasa. Jangan sampai kehidupan kita justru tidak didambakan atau dirindukan oleh orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah hakikat garam yang Tuhan Yesus inginkan. Sekali lagi, garam itu mempunyai peran sebagai pupuk untuk menyemburkan tanaman. Dalam artian kehidupan kita harus sebagai pupuk untuk membangun orang lain dan orang lain dapat bertumbuh. Yang berikut, kehidupan kita juga harusnya
berperan untuk menjadi pengawet, pemelihara dan pelindung. Kehidupan kita juga berperan untuk memberikan dahaga kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita membuat orang jauh daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kehidupan kita harus selalu menjadi garam agar supaya kita dirindukan dan kehidupan kita dibutuhkan. Kita penting. Amin. Orang Kristen itu penting. Amin. Coba kalau tidak ada orang Kristen di dunia ini, apa jadinya dunia ini? Pasti banyak orang masih mencari-cari jalan keselamatan. Pasti banyak orang masih belum mengenal Tuhan dengan baik. Tapi karena ada orang-orang Kristen, karena ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena ada orang-orang yang menjadi garam, oleh sebab itu kehidupan kita anak-anak Tuhan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Kita satu di dalam doa.